Ketegangan meningkat, Hizbullah gempur Israel dengan roket Volcano. Begini jadinya. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan rudal terhadap Israel menggunakan roket yang dijuluki Volcano ketika ketegangan terus meningkat di sepanjang perbatasan utara negara itu dengan Lebanon. Associated Press melaporkan Israel telah melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasan Lebanon, sementara Hizbullah melakukan beberapa serangan sendiri terhadap situs militer Israel. Diterjemahkan sebagai Volcano atau gunung berapi dalam bahasa Arab, rudal Burkan memiliki jangkauan operasi 500 hingga 2000 meter dan dilengkapi dengan hulu ledak besar yang beratnya bisa mencapai ratusan kilogram seperti dikutip dari Newsweek. Video yang dimaksudkan untuk menunjukkan salah satu serangan rudal pada hari Sabtu mulai beredar melalui liputan berita lokal dan media sosial. Salah satu klip penting yang diposting ke X, sebelumnya Twitter, menunjukkan serangan yang mengakibatkan ledakan besar dan disertai kepulan asap. Masih diperdebatkan dengan laporan awal mengklaim bahwa itu adalah serangan Hizbullah, sementara yang lain mengklaim bahwa itu adalah serangan Israel. Newsweek tidak dapat memverifikasi klaim ini secara independen. Ketika dimintai komentar oleh Newsweek, kantor pers pasukan pertahanan Israel hanya mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki situasi tersebut. Sehari sebelum serangan diburkan, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengklaim bahwa kelompok tersebut terlibat dalam konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Israel di sepanjang perbatasannya dengan Lebanon dan bahwa mereka siap untuk meningkatkan konflik lebih lanjut kapan saja. Sebelumnya pada hari Jumat, Nasrallah membuat penampilan siaran pertamanya sejak dimulainya kembali konflik antara Israel dan Hamas dengan menyampaikan pidato yang memperingatkan Amerika Serikat tentang upayanya untuk mencegah konflik yang lebih luas di wilayah tersebut. Kepada Amerika, saya katakan kepada Anda, ingatlah kekalahan Anda di Lebanon, Irak, dan juga di Afghanistan. Dan ingat betapa memalukan Anda menarik diri dari Afghanistan. Hari ini warga Amerika, saya akan katakan kepada Anda bahwa mereka yang mengalahkan Anda di Lebanon pada awal tahun 80-an, mereka masih hidup dan bersama mereka. Kita memiliki anak dan cucu mereka saat ini, imbuhnya. Pejabat Korea Selatan mengatakan kelompok Hamas menggunakan persenjataan Korea Utara dalam serangan mengejutkan terhadap Israel. Di antara senjata buatan Korea Utara yang ditemukan dalam serangan 7 Oktober diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa itu adalah granat peluncur roket dan peluru artileri 122 mm. Sebuah video yang diperiksa oleh Associated Press juga menunjukkan para milisi Hamas menggunakan rudal anti-tank Pyongyang. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan dia tidak bisa menginformasi laporan tentang sumber roket yang digunakan Hamas. Pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Larry Stutzring, Direktur Penelitian di Mitchell Institute for Aerospace Studies, mengatakan jenis senjata yang digunakan Hamas itu dapat mempersulit manuver pasukan Israel dalam operasi perang kota di Gaza, Palestina.
RPG dapat digunakan untuk menembak helikopter Israel, kata Stutzriem, seperti dikutip dari Air and Space Forces. Tetapi yang sebenarnya ingin mereka lakukan adalah jika Israel masuk ke Gaza menggunakan RPG untuk meledakkan kendaraan mekanis yang membawa pasukan dan senjata, mortir dan roket juga merupakan senjata teror barinya. Stutzriem menggarisbawahi bahwa meskipun senjata-senjata tersebut mungkin bukan mengubah permainan, bagi kelompok Hamas, potensi signifikansinya bergantung pada jumlah senjata Korea Utara yang dirahasiakan, seperti sistem anti-tank yang dimiliki Hamas. Pyongyang melalui kantor berita KCNA membantah persenjataannya terlibat dalam serangan Hamas, namun hal itu tidak bisa disangkal karena senjata-senjata itu digunakan Hamas untuk berperang. Diketahui Korea Utara dapat mengirim senjata dengan kapal atau pesawat menuju Iran, dan kemudian Iran dapat mengirim mereka ke Mesir dan kemudian ke Gaza, kata Bennett. Ada beberapa hal yang dapat kami lakukan untuk mencegah beberapa kapal tersebut, namun selama masih ada kapal pihak ketiga atau pesawat pihak ketiga, sulit untuk menghentikan aliran semacam itu. Sementara itu, melalui PSI, Amerika Serikat membujuk Panama untuk mencegat kapal Korea Utara yang membawa senjata tersembunyi dari Kuba kembali ke Pyongyang dengan membawa 1 juta pon gula. Saya pikir tujuan Kim Jong-un adalah memiliki 300 hingga 500 senjata nuklir. Dia mengatakan tahun lalu bahwa hanya untuk satu sistem rudalnya dia berencana membuat 100 rudal angkatan laut yang semuanya memiliki hulu ledak nuklir. Jadi tebakan saya adalah ketika dia mencapai kisaran 200 hingga 300, dia memiliki apa yang disebut bayangan nuklir, yaitu dia mengambil tindakan seperti mengirimkan senjata nuklir ke Hamas, paparnya. Berdasarkan proyek RAND pada 2027, Pyongyang mungkin memiliki sekitar 200 senjata nuklir, beberapa lusin ICBM dan juga banyak rudal teater untuk pengiriman nuklir.